saya Sani Anjeli. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum yang saya lakukan, yaitu praktikum tentang daya pendesakan logam. Nah, tujuan dari percobaan ini yang pertama, untuk mengetahui perubahan yang terjadi pada air, aluminium foil, dan tembaga. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui reaksi pendesakan logam yang terjadi. Dan yang ketiga, untuk mengetahui urutan kekuatan logam sebagai reduktor. Alat bahan yang kita butuhkan dalam praktikum ini, yang pertama alatnya yaitu gelas kimia 100 ml. Nah, gelas kimia 100 ml ini bisa kita ganti dengan gelas ukur yang juga memiliki parameter 100 ml. Kemudian, bahan yang kita butuhkan yang pertama yaitu kertas perak atau aluminium foil, dan yang kedua yaitu uang logam tembaga. Di sini saya menggunakan tembaga murni sebagai logam tembaganya. Nah, untuk langkah-langkah, yang pertama kita harus meletakkan selembar aluminium foil pada dasar gelas ukur. Yang kedua, kita meletakkan tembaga di atas aluminium foil tersebut. Dan yang ketiga, kita tinggal menuang air sebanyak 100 ml dan kita biarkan selama 12 jam. Setelah menuang air, dalam 12 jam berikutnya, nanti kita akan mengamati perubahan yang terjadi pada air, aluminium foil, dan tembaga. Nah, sekarang mari kita tunggu dalam 12 jam berikut. Nah, ini dia hasilnya. Kalau kita amati lebih dekat, ternyata airnya lumayan keruh. Terus di aluminiumnya juga agak kecoklat-coklatan dikit. Oh, sama di sini juga ada lubang yang agak besar. Coba kita angkat dulu tembaganya. Oh, ternyata di bagian aluminium bawah tembaganya lubangnya lebih banyak. Sama coklat-coklatannya juga lebih besar daerahnya ya. Perubahan yang terjadi di tembaganya sendiri yaitu muncul bercak-bercak hitam. Pada praktikum ini, bagaimana cara menentukan terjadi atau tidaknya proses pendesakan logam? Nah, jadi reaksi pendesakan logam ini menyebabkan salah satu logam mengalami korosi, sedangkan logam yang lainnya tidak mengalami korosi. Nah, dalam hal ini yang mengalami korosi adalah aluminium, sedangkan tembaga tidak mengalami korosi. Maka, untuk melihat ada atau tidaknya reaksi pendesakan logam, kita dapat melihat apakah salah satu logam tersebut mengalami perubahan warna atau tidak. Karena kalau korosi kan berarti logam tersebut akan menguning. Nah, dari reaksi pendesakan logam ini, salah satu logam tersebut akan menjadi kuning, sedangkan logam yang lainnya tidak menguning. Mengapa air pada praktikum ini menjadi keruh? Air menjadi keruh karena hidrogen pada air bereaksi dengan aluminium yang terkorosi. Pada proses pendesakan oleh logam, reaksi apakah yang terjadi pada logam? Berdasarkan deret volta, aluminium akan menjadi anode, yang mana dia akan mengalami reaksi oksidasi. Sedangkan kalau tembaga, dia akan menjadi katode, yang mana akan mengalami reaksi reduksi. Berikut reaksi sel yang terjadi dalam praktikum. Berdasarkan praktikum ini, tunjukkan urutan kekuatan logam sebagai reduktor. Aluminium akan lebih besar daripada tembaga, karena berdasarkan deret volta, aluminium memiliki energi potensial yang lebih kecil dibandingkan tembaga. Makanya, aluminium akan menjadi reduktor, sedangkan tembaga akan menjadi oksidator.
Nah, sekarang kita akan masuk ke kesimpulan. Yang pertama, aluminium memiliki energi potensial yang lebih rendah daripada tembaga. Sehingga dalam praktikum ini, aluminium berperan sebagai anode, yang mana dia akan berperan sebagai reduktor dan akan mengalami oksidasi. Sedangkan kalau tembaga, dia akan berperan sebagai katode, yang mana dia merupakan oksidator dan akan mengalami reduksi. Yang kedua, aluminium mendesak logam tembaga untuk mengalami korosi. Sebagai akibatnya, aluminium yang mengalami korosi karena bereaksi dengan hidrogen dari air. Sekian dari video praktikum saya. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye. Sekarang kita masuk ke kesimpulan. Nah, aluminium memiliki nilai daya desak yang lebih kecil dibandingkan tembaga, sehingga dalam hal ini aluminium akan menjadi anode, yang mana dia akan berperan sebagai oksidator